Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sejumlah desa di Lombok Barat mengeluhkan syarat pencairan dana desa tahap kedua yang dinilai membingungkan. Tergiur keuntungan berbisnis narkoba, seorang tukang ojek di Mataram nekat berjualan sabu-sabu. Kurang stok akibat cuaca, harga bawang merah dan bawang putih di Lombok Tengah merangkak naik. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan kebijakan baru tentang pencairan dana desa tahap 2 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, pemerintah akan mencairkan 60% dana desa dengan syarat administrasi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Untuk mencairkannya, setiap desa diminta menyertakan kelengkapan administrasi pembentukan dan penyertaan modal pada koperasi merah putih di tingkat desa. Selain syarat administrasi berupa akte pendirian koperasi, pemerintah desa juga diwajibkan menyertakan modal usaha untuk koperasi desa merah putih yang dibentuk. Kebijakan ini dinilai memberatkan oleh pemerintah desa karena mereka harus mengubah rancangan penggunaan dana desa yang telah disusun ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Ya seharusnya ya udahlah kalau koperasi desa salah satu syarat utama terkait dengan masalah apa yang isi dari Perbup kalau ada, isi Pergub kalau ada, kita jalani undang-undang. Kan Perbup itu lebih tinggi undang-undang. Ketika persoalan kita mau berbicara tentang kemasyarakatan, ini masyarakat hari ini sedang menjerit teriak untuk menerima bantuan yang kita sudah anggarkan di APBDes. Tetapi kendala yang muncul kemudian tidak bisa dicairkan tahap kedua sebagai syarat mutlak adalah harus lengkap Kopdes. Merespon hal ini, Pemda berharap pemerintah desa mengikuti regulasi sebagai upaya menghidupkan koperasi merah putih untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Di dalam penyaluran dana desa tahap kedua itu harus ada klausul komitmen kepala desa untuk bersedia menganggarkan biaya daripada KDMP itu. Kaitannya dengan besarannya itu tidak ada regulasi yang mengatur besarannya, sehingga desa berapapun yang mereka anggarkan untuk operasional tersebut itu nanti akan diputuskan melalui musyawarah desa. Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Barat, dari total 119 desa yang mendapatkan dana desa, baru 48 desa saja yang telah mencairkan dana desa tahap 2, karena sisanya masih melengkapi administrasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah menegaskan tidak memiliki anggaran untuk merawat ruang terbuka hijau dan fasilitas taman kota. Anggaran minim menyebabkan Taman Kota Tastura yang menjadi salah satu ikon kota tidak terawat dan menuai sorotan dari masyarakat. Karena menjadi lokasi berkumpul masyarakat, fasilitas air mancur yang dibangun senilai 3 miliar rupiah tersebut membutuhkan perawatan rutin agar tetap bersih dan tidak kumuh. Saat ini dinas hanya menyediakan anggaran untuk operator dan penjaga taman saja. Sementara untuk listrik masih menumpang di Dinas Perhubungan. Kemarin itu sudah kita bersihkan di hari Jumat kemarin, dan itu memang keterbatasan kita dalam pengoperasian dari air mancur tersebut. Dan memang tiap hari dia nyala, tapi beberapa nozzle yang tidak maksimal. Jalan dah.
Untuk mengoptimalkan perawatan taman kota, Pemda telah mengusulkan anggaran pemeliharaan pada tahun 2026 mendatang. Pemda juga mengajak warga dan opda lain untuk membantu merawat sarana dan prasarana taman dan ruang terbuka hijau di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga bawang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat kembali naik sejak sepekan lalu. Seperti di Pasar Gerung misalnya, bawang merah dijual Rp50.000 per kilogram, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya. Sementara bawang putih juga mulai naik dari sebelumnya, dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan dari petani akibat gagal panen setelah dilanda cuaca tak menentu. Untuk menghindari kerugian, pedagang mengurangi stok bawang yang dijualnya yang semula 1 kuintal menjadi 10 kg saja per harinya. Yang naik apa ini? Bawang putih berapa? Kita beli 30, jual 35. Kalau bawang merah tadi? Kalau beli sekilo 45 kan, hendak dibagi-bagi kan. Oh, 4, 12. oh gitu. Yang lain berarti turun semua ya, kecuali bawang. Melonjak harganya soalnya pemakaiannya 1 bulan. Kalau setiap ada pemakaian pasti akan melonjak naiknya. Sejak kapan deh sepi? Dari habis lebaran. Habis lebaran kemarin. Bisa kalau sudah mau lihat ini lonjak harganya level. Gimana harapannya Bu? Harapan saya mudah-mudahan tahun kedepannya bisa lebih ramai dan lebih harganya bisa normal gitu. Selain berharap stok bawang normal di pasaran, pedagang juga meminta Pemda mengawasi pengiriman bawang lokal keluar daerah oleh para spekulan untuk mencari keuntungan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Akan kami pandu dari sini untuk melaksanakan pemotongan padinya. Semoga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi hasil panen padi pada musim tanam kedua tahun 2025 mencapai ratusan ton dan melampaui target. Dinas Pertanian mendata pada musim panen bulan Agustus ini, rata-rata hasil panen padi petani mencapai 7 ton per hektarenya. Sementara luas lahan pertanian yang ditanami padi mencapai 62.000 hektare. Meski dipastikan surplus, namun Pemda masih berencana memperluas areal tanam padi pada musim tanam ketiga. Pemda menargetkan sebanyak 97 hektare lahan yang ada akan ditanami padi untuk mewujudkan swasembada pangan di akhir tahun nanti. Ada 50.000 hektar yang hari ini di luar oplah ya Pak Kadis. Ada 50.000 hektar dengan asumsi 1 hektar itu 6 sampai 7 ton dengan hitungan kurang lebih 450.000 ton gabah kering yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan lebih dari cukup untuk memberikan makan seluruh penduduk Kabupaten Lombok Tengah, sehingga beras kita dia keluar ke Jawa melalui Bali lalu kemudian ke timur. Selain mengajak warga mengatur pola tanam, Pemda juga meminta petani produktif mengolah lahannya untuk mendukung gerakan nasional swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.